Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarfia dengan NIM 204210203, kelas 1G, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi sila kedua dalam aspek kehidupan bangsa. Butir-butir Pancasila kedua. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Implementasi sila kedua dalam aspek kehidupan bangsa. Geografi. Wilayah Indonesia yang luas meliputi daratan dan lautan di mana keduanya memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam, menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjadi incaran negara-negara lain di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan dari Pancasila dalam aspek kewilayahan atau geografis, terutama pada sila kedua. Hal ini bertujuan agar warga tidak terpengaruh oleh warga negara asing dan memilih untuk berpindah ke warganegaraan. Pada sila kedua ini terdapat nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Pada kenyataannya, kurangnya penerapan sila kedua ini di daerah-daerah pelosok, di mana masih banyak rakyat miskin yang menderita kelaparan. Ini membuktikan masih kurangnya rasa kemanusiaan di daerah-daerah pelosok yang masih harus diperhatikan oleh negara. Ideologi. Penerapan Pancasila pada aspek ideologi diwujudkan dengan adanya ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai atau norma yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti ideologi Pancasila menerapkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ideologi Pancasila berperan sebagai nilai integratif perwujudan Pancasila yang berarti bahwa Pancasila sebagai sarana pemersatu dan prosedur penyelesaian konflik perlu pula dijabarkan dalam praktik kehidupan bernegara. Nilai integratif Pancasila mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai sarana pemersatu dalam masyarakat dan prosedur penyelesaian konflik. Demografi. Penerapan sila kedua di dalam lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara hidup bernegara yang baik. Penyuluhan yang dilakukan tidak hanya dengan cara formal atau mengajarkan cara warga negara yang baik, tetapi dapat dengan cara-cara seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, siskamling, dan cara-cara lainnya yang dapat mengajarkan secara langsung apa artinya tenggang rasa antara sesama manusia. Politik, pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Ekonomi Pancasila dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, menghormati martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan ekonomi. Dengan dasar-dasar moral dan kemanusiaan seperti di atas, ekonomi Pancasila meskipun tidak menghalangi motivasi ekonomi untuk memperoleh keuntungan, namun tidak mengenal predator-predator ekonomi yang satu memangsa yang lain. Secara khusus, sistem ekonomi harus berdasarkan pada dasar moralitas ketuhanan dalam sila 1 dan kemanusiaan dalam sila 2.
Sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sosial dan budaya. Praktek langsung dari sila kedua dapat dilakukan dalam interaksi sosial di dalam lingkungan pendidikan ataupun lingkungan tempat tinggal. Di dalam lingkungan pendidikan, teori ini dapat dipraktekkan dengan cara sikap dan perilaku dalam lingkungan pendidikan. Pada era sekarang ini, teramat sulit menemukan sikap penghargaan di lingkungan pendidikan. Anak didik saat ini terbiasa dengan pergolongan-pergolongan berdasarkan status sosial. Ada si kaya dan ada si miskin. Sikap seperti itu menjadikan toleransi antara sesama menjadi sangat menyedihkan. Pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis, maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara.